Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari Tensei Kizoku no Isekai Boken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Di video kemarin sampai pada pembahasan datanglah si komplotan Cordino ya, untuk berdiskusi dengan map cara untuk menyudutkan kain. Jadi gitu guys. Nah, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, setelah semua rencana tersusun oleh Maaf dan Rigan ya. Setelah menyusun rencana, mereka itu akan menjalankannya. Jadi gitu. Di sini akan berpindah scene di mana anak-anak akan berangkat ke kota selanjutnya. Di pagi hari, para siswa pun sudah menaiki kereta dan bersiap meninggalkan kota. Tujuan mereka selanjutnya adalah Tanfare, kota parlemen. Para siswa pun dijadwalkan untuk mengunjungi dan mengamati parlemen di sana. Namun, bagi Kain, dia harus membicarakannya tentang kompensasi itu. Meskipun Kain merasa itu berat, namun ia tetap berusaha untuk menikmatinya. Sambil berbincang dengan Telestia dan kelompoknya yang tampak sangat riang tersebut, lalu di perjalanan mereka pun akan menginap selama semalam di sebuah kota persinggahan. Dan di hari berikutnya mereka pun akan tiba di kota Tanfare sebelum malam. Di Tanfare ada sebuah bangunan besar yang dibangun di pusat kota. Itu adalah aula parlemen yang merupakan simbol kota itu, yang bahkan dapat terlihat dari gerbang masuk kota. Kunjungan akan dilakukan esok hari. Jadi setelah sampai di penginapan, mereka pun langsung bersantai setelah mendapatkan kamar. Setelah makan malam, semua orang pun kembali ke kamar masing-masing. Namun Kain masih memiliki urusan yang harus dikerjakan karena Ford sempat mengatakan kepadanya agar segera mengunjungi Guild jika sudah sampai di kota tersebut. Lalu Kain pun menjelaskan situasinya kepada gurunya dan kemudian meninggalkan penginapan untuk menuju ke Guild setelah mendapatkan izin. Kain pun berusaha menekankan kepada para guru untuk tidak mengatakan hal itu kepada Teles dan kelompoknya, karena jika mereka mengetahuinya maka urusannya akan menjadi rumit. Guild petualang sendiri berada dekat dengan pusat kota dan Kain pun dapat langsung menemukannya. Kain pun membuka pintunya lalu masuk ke dalam. Di luar sudah semakin gelap dan pelaporan quest di dalam guild pun terlihat sudah selesai, serta terdengar gema suara tawa dari bar yang ada di sebelah. Di sana tampak juga beberapa petualang yang sedang berdiri dan di depan papan quest saling berdiskusi tentang quest apa yang akan mereka ambil besok. Sekejap perhatian pun terpusat kepada Kain. Namun setelah mengetahui bahwa yang masuk hanyalah anak-anak berseragam sekolah, perhatian mereka pun buyar seperti biasa ya. Kain pun langsung menuju ke resepsionis yang kosong dan berbicara kepada penjaga di sana bahwa dia telah diberitahu oleh Ford untuk mampir ke Guild ketika dia sampai ke sana. Sang resepsionis pun mengerti dan menanyakan nama Kain untuk mengkonfirmasinya. Kain pun memperkenalkan dirinya sebagai Kain. Setelah mengetahui identitas Kain, sang resepsionis pun meminta Kain untuk menunggu sebentar. Resepsionis itu pun masuk ke dalam dan berbicara kepada atasannya yang ada di dalam. Ketika atasannya mendengar nama Kain, dia pun langsung berdiri dan keluar menuju aula. Sang atasan itu pun langsung menyambut Kain. Ia mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan surat dari Ford. Jadi ia pun sudah mengetahui situasinya dan akan segera memanggil ketua guild. Sang atasan itu pun memandu Kain ke ruang khusus sambil memerintahkan sang resepsionis untuk segera menyiapkan teh. Sang resepsionis itu pun merasa heran dengan sikap atasannya itu, namun ia segera memandu Kain menuju ke ruangan khusus. Resepsionis itu pun menyiapkan teh dan lalu berpamitan meninggalkan ruangan. Tak lama setelah itu pintu pun diketuk dan masuklah dua sosok pria. Salah satunya adalah ras manusia sedangkan satunya lagi ras elf. Mereka berdua pun tersenyum dan duduk di hadapan Kain. Kain pun langsung terkejut memperhatikan wajah mereka. Melihat Kain yang terkejut, pria elf itu pun menyapa Kain dengan memanggil Kain kakak ipar, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Ladin, ketua guild di sana.
Ladin juga memperkenalkan wakilnya yang bernama Gosak. Pria yang tersenyum dan mengaku sebagai ketua guild itu pun tampak sangat mirip dengan Edin. Wajar saja jika Kain terlihat terkejut. Namun ada hal yang lebih menarik perhatian Kain, yaitu pria elf tersebut sempat memanggilnya kakak ipar. Seperti dugaan Kain, Ladin pun mengatakan bahwa dia adalah adik pertama dari Tivana. Mendengar perkataan tak terduga itu, Kain pun semakin terkejut. Lalu Ladin pun melanjutkan pembicaraan seolah ia mengabaikan hal itu. Di sini gue kasih catatan lagi ya gitu. Untuk ilustrasi Ladin kah siapakah tidak ada ya guys di novelnya. Jadi ya dikosongkan dulu. Soalnya kalau mau kasih ilustrasi ya kayak kemarin ilustrasi ya mirip-mirip gitu nggak asik sih guys. Jadi kayak nanti tuh perhatiannya jadi berubah gitu. Dalam khayalan kalian tuh jadi berubah gitu. Mendengar perkataan tak terduga itu, Kain pun semakin terkejut. Lalu Ladin pun melanjutkan pembicaraan seolah ia mengabaikan hal itu. Ladin mengatakan bahwa dia sudah menerima surat dari Ford tentang senat Maaf yang sudah mengganggu orang yang tak seharusnya dia ganggu, yang pasti akan membuat kegemparan besar di parlemen. Ladin merasa uang kompensasinya pun juga akan sangat besar. Dari penjelasan mereka bahwa Senat akan melakukan persidangan layaknya di kehidupan Kain sebelumnya, dan setelah itu hukuman baru bisa diputuskan. Mereka akan memperdengarkan seluruh kesaksian di persidangan, namun karena seluruh kesaksian itu sudah terbongkar terlebih dahulu, sang Senat Maaf pun tidak akan bisa mengelak lagi. Mereka pun sudah menjelaskannya kepada parlemen dan jadwal sidang pun sudah diatur. Mereka telah menyelesaikannya dengan jadwal kunjungan Kain dan para siswa dari kerajaan Esford, sehingga itu membuat mereka dapat menyaksikan persidangan yang akan dilakukan oleh para senat secara langsung. Kain pun tidak menyangka masalahnya akan menjadi sebesar itu. Pada awalnya Kain tidak ingin masalah itu menjadi terlalu besar, dan Kain hanya ingin datang sendirian ke parlemen untuk menyelesaikan masalah itu secepat mungkin. Meskipun Kain sudah menjelaskan kepada guru, namun jika berita penyerangan di republik itu tersebar, maka akan bisa menyebabkan nama Republik Isten menjadi tercemar. Jadi Kain pun berusaha menghindarinya, namun tampaknya Maaf tidak berpikir demikian. Menurut pendapat Ladin, alasan Maaf memilih hari yang sama dengan hari kunjungan para siswa Esford, Maaf berniat akan mengatakan sesuatu yang mengundang simpati sehingga itu akan meringankan hukumannya meskipun sedikit. Karena tidak terlalu paham dengan standar aturan di negara itu tentang kompensasi, Kain pun bertanya kepada Ladin tentang hal itu. Mendengar pertanyaan Kain, Ladin pun tampak berpikir sejenak, lalu kemudian menjawabnya dengan mengatakan itu sekitar 50 koin. Jika dikonversasikan, 5 koin emas hampir sama dengan 50 juta yen. Itu merupakan jumlah yang cukup besar. Jika sampai terjadi korban, mungkin jumlahnya akan lebih besar lagi. Beruntung saja Kain tidak terluka. Namun seketika Ladin menggelengkan kepalanya. Ia mengatakan bahwa maksud dari perkataannya itu bukanlah 50 koin emas, tapi 50 koin platinum. Meskipun itu semua tidak akan diterima oleh Kain. Kompensasi itu setara dengan 500 juta yen. Meskipun Kain juga memiliki aset di kota, namun semua itu masih setara dengan beberapa persennya saja. Ladin pun memaparkan rinciannya, yaitu 10 koin platinum untuk parlemen, 20 koin platinum untuk Kain, dan 20 koin platinum lagi sebagai permohonan maaf kepada kerajaan Esford. Ladin juga menjelaskan alasan kompensasinya begitu besar. Ia mengatakan bahwa itu adalah kejadian khusus karena kasus tersebut adalah kasus penyerangan terhadap Earl yang merupakan bangsawan kelas atas dari negara lain. Meskipun itu disebabkan oleh anaknya, namun masalah itu tidak akan bisa diabaikan begitu saja, apalagi itu dilakukan oleh seorang senat negeri tersebut. Ladin bahkan memperkirakan sebagian besar aset milik Maaf juga akan disita. Setelah itu, mereka pun membahas tentang rincian terkait persidangannya. Kain pun berterima kasih kepada Ladin dan Gisak atas penjelasan yang sangat rinci dari mereka. Ladin pun tidak mempermasalahkannya karena menurutnya Kain juga adalah sosok kakak iparnya. Selain itu, Ladin juga mengatakan bahwa sosok Ford juga akan tiba di sana. Jadi, Ladin pun memperkirakan bahwa Ford juga akan hadir di persidangan.
Setelah itu Kain pun berjabat tangan dengan mereka dan kemudian meninggalkan kuil lalu kembali ke penginapan. Kain pun segera tidur meskipun ia sempat terpikirkan tentang reaksi sang raja atas masalah tersebut. Bentar, minum dulu. Anime ini bukan terlalu sih, kayak banyak tentang hal politik gitu guys. Kayak Tensura itu kan banyak politiknya gitu, karena itu kan menyangkut kepemimpinan suatu daerah. Jadi gitu ya guys ya. Jadi kayak seru aja gitu bahas-bahasnya. Pagi hari pun tiba. Para siswa termasuk Kain pun telah selesai sarapan dan bersiap untuk melakukan tur di kota. Kunjungan ke parlemen akan diadakan esok hari, sedangkan hari itu akan lakukan kunjungan ke beberapa fasilitas di kota Tanfare dengan bimbingan dari guru. Kain dan rombongannya pun berjalan menyusuri kota dengan bimbingan para guru. Tanfare itu terkenal bukan hanya sebagai kota parlemen, tapi juga banyak hiburan di sana. Ada pelelangan dan ada juga arena pertandingan. Teles pun mewanti-wanti agar Kain tidak mengikuti pertandingan di arena tersebut. Mendengar itu Kain pun tersenyum pahit. Meski dia tidak akan kalah siapapun lawannya, itu adalah hal yang tidak etis untuk mengikuti pertandingan ketika sedang dalam kunjungan studi tour. Jika Kain sampai ikut serta, entah apa yang akan dikatakan oleh sang raja ketika ia kembali ke kerajaan. Mereka pun akan tetap berkunjung ke arena, namun hanya sebatas sebagai penonton saja. Kain pun bergumam dengan suara lirih sambil berharap akan menyaksikan pertandingan yang seru. Nah, ngomong-ngomong tentang arena, disinilah kalau nggak salah Kain itu menemukan harem kelimanya ya. Bukan harem kelima, harem barunya gitu. Setelah melihat-lihat berbagai fasilitas, mereka pun beristirahat dan menyantap makan siang. Barulah setelah itu mereka berkunjung ke arena. Di tempat penonton sudah penuh sesak dengan para penonton. Tak peduli itu laki-laki atau perempuan, mereka semua bersorak meriah ke arah arena. Dikarenakan mereka masuk sebagai pengunjung dari kerajaan esport, mereka pun diberikan kursi VIP yang memiliki posisi lebih tinggi dari yang lain. Di ruangan VIP itu sudah ada pelayan yang bersiaga dan mereka pun dapat segera menyediakan minuman jika diminta. Kursi yang disediakan juga sangat berbeda dengan kursi penonton biasa. Di sana telah disiapkan kursi untuk masing-masing orang yang dipasangkan atap di atasnya, sehingga menciptakan suasana menonton menjadi lebih nyaman. Teles pun memastikan jadwal pertandingan yang ia dapat, namun ia terkejut melihatnya. Kain pun juga begitu. Setelah Kain membaca lembaran di tangan Telestia, Kain pun tersenyum. Pertandingan pertama adalah 3 orang petualang melawan ogre yang dirantai. Beberapa staf pun terlihat menarik rantai dan menyeret ogre itu hingga sampai di tengah arena. Dan seketika suara erangannya pun menggema di seluruh arena. Sang MC pun mengumumkan bahwa pertandingan pertama hari itu adalah ogre versus 3 orang petualang peringkat D. Bersamaan dengan perkataan sang MC, rantai pun dilepas dan ogre itu pun mengerang. Ketika suara erangan dari ogre setinggi 3 meter itu mencapai bangku penonton, para penonton pun semakin bersorak. Bersamaan dengan itu, ketiga petualang itu pun menyebar dan 2 orang di antara mereka pun bersiap dengan pedang mereka, sedangkan 1 lagi bersiap memegang tongkat dan mulai merapal sihir. Karena ogre itu melihat ketiga petualang yang sebagai ancaman, jadi ogre itu pun langsung maju ke arah mereka dalam sekejap dan mengayunkan pedangnya. Petualang yang berhasil menghindari serangan pedang ogre itu pun langsung menebas tangan ogre tersebut. Seketika menyaksikan darah mengalir deras dari ogre tersebut, suara sorakan penonton pun semakin meriah. Selanjutnya, penyihir yang sejak tadi melapalkan sihirnya pun mulai menembakkan bola api berukuran kepala manusia dan langsung menghantam wajah ogre itu. Bersamaan dengan itu, kedua petualangnya lagi berusaha menebas kepala ogre tersebut pun dengan pedang mereka. Dalam beberapa menit, ogre itu pun sudah sekarat dan bercucuran darah. Para petualang itu pun mengangkat pedang mereka ke arah penonton dan kemudian terdengarlah suara sorakan penonton yang semakin meriah. Terdengarlah para siswa yang menyuarakan kekaguman mereka, namun Kain hanya menikmatinya saja. Baginya itu hanyalah ogre yang bukan sesuatu istimewa. Selanjutnya, beberapa pertandingan serupa pun dilanjutkan dan ketika mereka mengeluarkan Earth Dragon yang merupakan monster rank A, para penonton pun semakin meriah.
Setelah semua pertarungan itu, pertandingan terakhir pada hari itu pun tiba. Sang MC pun memperkenalkan petualang rank S dari Republik Isten yang bernama Gaurmut, si taring naga merah. Sorakan pun semakin meriah. Setelah diperkenalkan, Gaurmus yang sosok yang memiliki tubuh terlatih yang mengenakan armor kulit serta membawa 2 pedang seukuran tinggi badannya itu pun perlahan-lahan muncul. Peringkat tertinggi petualang di dunia saat ini adalah peringkat S. Mereka adalah sosok yang sangat berharga, sehingga setiap negara rela mengeluarkan berbagai macam cara untuk menahan mereka untuk tinggal di negara mereka. Meskipun hanya ada perbedaan 1 tingkat dari peringkat A, namun perbedaan kekuatan di antara mereka sangatlah nyata, dan mereka baru bisa menjadi peringkat S jika negara mengakuinya. Kain bisa menjadi peringkat S karena kemampuan cheatnya, namun bagi orang biasa itu adalah sesuatu yang sangat langka untuk bisa mencapai tingkatan itu dengan kemampuan sendiri. Sorakan yang ditujukan kepada Gaurmus pun tidak kunjung berhenti, dan MC pun melanjutkan perkataannya untuk menghentikan sorakan itu. Dengan aba-aba sang MC yang mengatakan bahwa lawannya adalah ras iblis yang baru mereka tangkap. Pintu besar menuju ke arena itu pun terbuka dan sebuah sangkar yang besar dan kokoh pun dibawa menuju ke arena untuk ditempatkan di pusat arena. Kain pun berpikir, bukankah ras iblis itu seperti Seto? Menyadari kejanggalan itu, Kain pun bertanya kepada salah satu pelayan di sana apakah di negara itu juga ada ras iblis. Mendengar pertanyaan Kain itu, pelayan yang bersiaga di belakangnya pun mulai menjawab dengan mengatakan bahwa di negara itu jika mereka menemukan ras iblis maka akan langsung dieksekusi, karena ras iblis itu dipandang sebagai sosok yang sangat jahat di negara itu. Setelah Kain mengucapkan terima kasih kepada pelayan itu, Kain pun kembali mengarahkan perhatiannya ke arena. Meskipun ia tidak terlalu menunjukkan di wajahnya, namun di dalam hatinya muncul sedikit perdebatan karena secara pribadi Kain tidaklah membenci ras iblis. Sebaliknya, Kain merasa tidak suka dengan tindakan menangkap ras iblis secara paksa dan mengeksekusi mereka. Namun, setiap negara memiliki kebijakan masing-masing berdasarkan norma mereka. Di beberapa negara bahkan juga ada yang membenci ras Beastmen dan menganggap mereka sebagai musuh, terutama di kerajaan Marineford. Tak ada ras lain yang diizinkan selain ras manusia di sana. Kain pun berpikir jika Seto tahu akan hal itu, Seto pasti akan berperang dengan negara tersebut. Dan jika itu terjadi, Kain ragu dia akan bisa mencegahnya. Melihat Kain yang sedikit pucat karena memikirkan hal itu, Teles pun bertanya kepada Kain apakah dia baik-baik saja. Sambil memandang ke arah arena, Kain pun menjawabnya dengan alasan bahwa dia hanya sedang memikirkan sesuatu yang tidak penting. Kemudian segel sihir di sangkar itu pun dibuka dan pintu sangkar itu pun terbuka. Dari sana keluarlah sosok wanita. Berpenampilan gadis itu tampak sedikit lebih tua dari Kain. Ia memiliki rambut putih yang lurus terurai sampai ke pinggang, mata yang merah serta mengenakan jubah berwarna hitam dan terlihat 5 tanduk yang keluar dari dahinya. Dapat dikatakan bahwa paras gadis iblis itu sangat cantik dan para penonton pun semakin bersorak melihat kemunculan ras iblis itu. Kain pun bergumam sambil berusaha mengingat perkataan Seto yang mengatakan bahwa bangsawan kelas atas dari ras iblis itu memiliki 4 tanduk, sedangkan yang berada di arena itu memiliki 5 tanduk. Mempertimbangkan hal itu, Kain pun yakin jika hal itu sampai tersebar luas maka akan menjadi masalah besar. Kain pun memikirkan bagaimana caranya menghentikan masalah itu, namun pertandingan di arena itu telah dimulai. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Nah, kalian tahu kan bahwa ras iblis ini adalah calon haremnya Kain, yaitu namanya lupa lagi. Pokoknya ada Von Bonetos gitu dah pokoknya. Kita tunggu di next video aja jadi gitu. Cara Kain untuk menyelamatkan dia ini ya pokoknya kalian tunggu aja lah di video selanjutnya. Malas mau ngasih spoiler terlalu banyak, jadi gitu ya guys ya. Wajahnya cantik ya. Dia kalau untuk si ras iblis ini ada ya ilustrasinya, nanti akan ditayangkan di video selanjutnya. Oke, dah sampai segini dulu dan see you. Belepotan ngomong bangsat.